Oke, Neri kita mau ngebahas tentang satu orang yang zaman dulu ini terkenal banget. Dan gua rasa sebagian lu pada udah pada tahu yang namanya Eli Tranha. Jadi ini model asal Vietnam. Waduh, kalau zaman dulu gue ceritain mah, nih orang bener-bener terkenal banget. Di Asia Tenggara pas era emasnya dia ya, dia tuh salah satu yang punya fanbase paling gede. Bahkan sampai ke Cina juga ada. Orang pada fans-fans dia, di Amerika juga ada. Kalau di Indonesia sendiri sih, yang gue bisa ceritain apa ya tentang dia? Orang pada ngeliatnya tuh dia cakep, abis itu tobrut. Dan gue rasa udah banyak pemuda di Indonesia nih yang CRT gara-gara video-video dia atau gambar-gambar piknya dia. Dan itu tuh tiap kali ada gambar-gambarnya, gue bingung komennya kalau zaman dulu ya di forum-forum katanya ngilu kalau lihat fotonya Eli. Orang-orang jadi pada gak jelas. Dan dia tuh salah satu kalau gue bilang cosplayer. Iya, cuman nggak begitu sering. Tapi tuh nama dia gedenya tuh di grafur. Jadi banyak foto-foto dia tuh pakai bikini, seksi-seksi. Itu tuh yang akhirnya bikin dia terkenal. Dan gilanya dia waktu itu pas lagi hebat-hebatnya, dia sempat jadi brand ambassador berapa game gitu, nggak cuma satu di Asia Tenggara. Bahkan dia waktu itu sempat jadi brand ikonnya game Run ya. Dia sempat juga datang ke Indonesia buat promosiin Run. Ya Run itu sih gamenya bagus dan lumayan ngangkat juga gara-gara si Eli ini. Cuma sayang aja manajemennya busuk, makanya gamenya bangkrut kan nggak gitu lama. Ya si Eli sendiri sih pas lagi gila-gilanya era emasnya ya. Satu event tuh gue denger mungkin bisa ratusan juta buat manggil dia ya. Dan dia juga sempat jadi bintang iklan, sempat jadi bintang film juga. Cuman kalau filmnya ya, lu tanya pendapat gue pernah nonton satu filmnya. Iya filmnya bagaimana ya sih? Kalau buat gue sih enggak ya. Kenapa gue bilang begitu? Iya karena actingnya dia normal-normal aja, biasa-biasa aja. Bukan acting yang butuh penghayatan segala. Cuma banyak orang yang bilang katanya ya actingnya dia mah kayak pemain film porno Jepang katanya kaku. Ya gue sih nggak bisa nilai dari situ ya. Tapi kalau gue kasih tau lu, ini fanbase-nya dia tuh salah satu yang paling galak zaman dulu. Jadi ngebelain dia gila-gilaan. Jadi tiap kali ada orang yang ngomong apa langsung diserang. Dan ada yang sebenarnya gue lihat orang nge-review filmnya dia tuh biasa-biasa aja. Cuma mereka langsung ngamuk-ngamuk gitu loh. Bilang katanya ngiri lah atau haters lah. Gak jelas sih. Sebenarnya kalau lu mau lihat ya rating bagaimana filmnya dia, lu lihat aja di IMDb sama Rotten Tomatoes. Nilainya juga lu udah bisa lihat sebenarnya penilaian tentang film-filmnya dia. Cuman yang aneh pas tahun itu tuh dia dapat penghargaan aktris terbaik. Itu yang sebenarnya nggak masuk akal. Orang pada nanya-nanya. Dan di Vietnam sendiri orang sampai bilang tahun itu tuh eranya Eli. Pokoknya semua tuh kalau ada Eli-Elinya pasti rame. Lu mau film, mau iklan, yang penting ada Elinya. Karena orang tuh banyak yang muja dia gila-gilaan. Tapi dia sendiri sih gak lepas dari kontroversi juga ya. Itu kan banyak orang tuh yang bilang katanya kalau toketnya itu sebenarnya operasi gak normal. Dibilang katanya kenapa orang bisa bilang gitu. Tiap tahun tuh kelihatan katanya toketnya makin lama makin gede. Goblok sih orang apa ada yang ngukur-ngukur kayak gitu. Terus ada juga yang bilang katanya dia jual diri karena dia pernah makan sama salah satu anak konglomerat di Cina. Orang mulai pada mikir yang kagak beres katanya, wah dia jual diri nih. Ada yang bilang juga, itu mah sekedar pacaran. Nah, dia juga pernah ketangkep tuh katanya lagi di foto, kayak mukanya jutek gitu dan dia sikapnya juga kasar ke fansnya sendiri. Orang pada bilang katanya, oh begini ya kelakuannya. Cuma sekali lagi kan gue bilang fansnya dia yang asli itu pada brutal-brutal, jadi pada belain dia. Ya mungkin aja dia lagi capek atau lagi bagaimana, ada lagi bad mood. Jadi mereka mesti mahamin aja. Dan itu terus, itu juga temen gue gila-gila zaman dulu ya. Gue kasih tau lu tuh yang fansnya dia. Sampai tuh background BB-nya itu pakai Eli juga. Dan dia tuh akhirnya sempat ngilang setengah tahun dengan dia nggak tahu kemana. Mendadak nongol-nongol tuh ada beritanya kalau dia udah kawin. Sorry, bukan kawin, nikah. Kalau kawin mau buat kucing. Jadi dia nikah sama satu bule ya, keturunan Hawaii. Dan ini orang katanya kaya juga. Dan akhirnya nih fanbase dia yang sedemikian gede ini, akhirnya jadi pecah, jadi tinggal kecil. Dan itu sisanya tuh berubah jadi haters karena mereka marah katanya mungkin mereka udah ngabisin duit gitu buat beli video dia, foto dia. Taunya dia main kawin kayak memberikan harapan palsu. Mungkin kan orang pikirnya kalau fans siapa tahu nih bisa kawin sama gue. Mungkin.
Nah, ya udah akhirnya dia ngilang sekian tahun, nggak tahu kemana. Sempat sih nongol sekali dua kali di Amerika, dia jadi foto model, bisa kehitung dari jari lah. Nah, belakangan akhir-akhir nih dia nongol. Nongol tuh lagi live IG, nangis-nangis, katanya kalau dia udah cerai. Dan gue denger juga ada beberapa orang tuh, ya gue nggak tahu siapa, mereka ngedonasi dia. Cuma akhirnya dia belakangan tuh jadi sering live di IG. Jadi dia juga sering curhat-curhat, katanya kalau dia tuh zaman dulu tuh lakinya mau kondo, nggak bisa ituin dia, mau kayak ngasih kehidupan yang layak, dan dia juga sekarang pas-pasan. Nah, akhirnya nih mulai nimbulin kecurigaan sama netizen tuh, fans-fansnya beberapa yang mungkin sekarang jadi haters gitu. Kok kayak ceritanya nggak sesuai gitu. Mereka ngedengar katanya kalau dia cerai tuh settlementnya gede dari lakinya. Lakinya kan katanya juga lumayan kaya kan zaman dulu. Terus apalagi mereka mulai cocok-cocokin. Si Eli ini kan di zaman waktu terakhir-terakhir tuh cuman dapat jobnya 1-2 kali. Bagaimana bisa beli tempat di Amerika yang mahal-mahal juga. Terus mereka juga mulai nge-ini-iniin, ngeliat-ngeliat ya katanya. Tempatnya kok bagus, tapi ceritanya katanya dia hidup pas-pasan, backgroundnya itu rumahnya mewah. Nah, orang mulai curiga tuh. Terus belakangan tuh dia live lagi tuh dia juga ngomong katanya. Dia sedih, nangis-nangis katanya kalau lakinya tuh itu kayak mau ngerebut hak asuh anaknya. Nah, di situ orang makin curiga katanya. Ceritanya makin gak sinkron katanya. Bagaimana ceritanya tuh lakinya mau kondo, nggak punya duit. Dibilang katanya yang ngidupin lakinya tuh si Eli. Nah, tapi si lakinya ini pengen hak asuh. Berarti kan katanya ceritanya udah bohong katanya. Kalau sebenarnya ini lakinya itu aslinya kaya. Dan si Eli ini sebenarnya nggak mau hilang tunjangan anak-anaknya tuh dari lakinya. Orang juga mulai pada curiga juga. Jangan-jangan nih dia live-live begini nangis-nangis buat donasi. Akhirnya dia hilang tuh. Gara-gara orang banyak yang ngehujat. Terus media-media Vietnam juga mulai ngebahas dia. Udah ngilang. Terakhir nih nongol 1-2 bulan yang lalu lagi. Tapi kali ini yang nongol lakinya. Jadi laki itu speak up. Alasan cerai kenapa? Dibilang kalau si Eli ini sifatnya jelek. Nah, orang mulai pada nanya-nanya kenapa si lakinya ini nongol. Ada beberapa info yang gua dapat katanya laki ini mulai meresah gitu loh. Jadi ada orang-orang yang ngegangguin lakinya gitu, mulai ngata-ngatain. Gua rasa sih ini ada fanbase-fanbase-nya itu yang gue bilang sisa kecil yang brutal-brutal zaman dulu. Ya mungkin dia ngeledek-ngeledekin lakinya kali, dibilang mau kondo, dibilang parasit atau apa begitu. Dan si Eli begitu ngedenger ngomongan lakinya ini kagak seneng. Dia ngomong lagi kalau lakinya selingkuh. Dan gue denger sekarang si Eli juga udah mau comeback ya, jadi model-model lagi. Cuma orang-orang sih pada pesimis ya, si Eli comeback nih apakah bisa kayak dulu lagi bikin pemuda-pemuda ngilu sama CRT. Karena zaman sekarang lu lihat cosplayer, grafur udah banyak banget persaingannya, udah nggak kayak zaman dulu di mana ya sih baru bisa kehitung sama jari lah yang begitu-begitu. Kalau sekarang kan lu lihat aja di Indo aja banyak, nggak usah di Vietnam. Ya dia kalau bisa bersaing sih hebat juga menurut gua, tinggal waktu aja kalau gue bilang yang bisa ngejawab. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.